Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Empat dari 5 tersangka pengeroyokan di Desa Hilir Muara Kota Baru ditangkap polisi. Puluhan kafe tidak berizin di kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin dibongkar Satpol PP. Terancam kehilangan tempat tinggal, warga Pasar Batuah Banjarmasin menolak revitalisasi. Kasus pengeroyokan berujung kematian di Kabupaten Kota Baru berhasil diungkap polisi. Korban berinisial JL warga perantauan asal desa Muara Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Pria berusia 35 tahun itu dikeroyok 5 pemuda di desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam pada Minggu 16 Januari lalu. Sempat koma selama 4 hari dan dirawat di rumah sakit, korban meninggal dunia Kamis pagi. Polisi telah menangkap 4 dari 5 tersangka pengeroyokan masing-masing berinisial AP, AA, SH, dan A. Sedangkan satu lainnya berinisial K masih buron. Kasat Reskrim Polres Kota Baru AKP Abdul Jalil mengatakan, pengeroyokan terjadi akibat cekcok dan para tersangka di bawah pengaruh minuman beralkohol. Si pelaku 2 mengambil balok di sini, ikut bergabung dan mengejar si korban. Mengejar ke arah yang tadi, kemudian pelaku satu kemudian mencongkel kaki si korban, kemudian korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, kemudian pelaku 2 mengambil balok, memukul kepala korban dan memukul bagian badan korban. Ini yang bikin korban tidak sadarkan diri karena baloknya saya lihat lumayan cukup besar, dipukul di bagian kepala. Setelah itu pelaku lainnya ikut menginjak-injak di bagian kepala, menginjak dan menendang di bagian kepala. Nah, ini yang bikin korban tidak sadarkan diri. Sehingga pada saat korban tidak sadarkan diri, kemudian diseret dan dibuang ke dalam selokan. Tersangka akan dikenai pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. $17.000 butir pil Zenit akhir pekan lalu dimusnahkan oleh Polres Kabupaten Batola bersama kejaksaan dan pengadilan setempat. Belasan ribu pil Zenit itu disita sejak 2019 lalu, namun tidak diketahui pemiliknya alias tak bertuan. Obat daftar G tersebut dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur cairan deterjen. Selain itu, satu paket sabu-sabu seberat 50 gram yang disita akhir tahun 2021 lalu juga dimusnahkan. Melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba. Pada kesempatan ini ada jenis sabu jumlah 50 gram, kemudian jenis obat tanpa merek itu kurang lebih 17.000 dengan tersangka inisial MS yang laporan polisi pada tanggal 19 Desember 2021. Selama tahun 2021, Polres Batola menangani 135 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 150 orang. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.
Puluhan kafe di kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah akhir pekan lalu dibongkar oleh petugas Satpol PP. Bangunan yang berdiri di lahan milik pemerintah itu dibongkar karena tidak berizin. Usai pembongkaran, petugas mendirikan pagar pembatas kayu di lokasi ini. Ini kan kemarin ada buntut perkelahian, jadi memang dievaluasi oleh dinas dari pemerintah kota dan juga dicek juga tadi oleh Pak Asisten bahwa memang tidak ada surat menyurat, tidak ada izin dan sebagainya, dan berpotensi bermasalah ya kita apalagi ini sekarang di akhir tahun ini sudah menjadi pemerintah kota. Artinya berlaku untuk semua lah nih lah. Kita berusaha maksimal mungkin seperti itu. Kita pasang sepeda, nanti kita Ada berapa personel Pak? kita lihat. Ketika masih sekali, tinggal berarti kan kita perlu menyusun Untuk pengamanan. Petugas Satpol PP akan mengawasi lokasi ini secara rutin agar tidak ada lagi warga yang mendirikan bangunan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. 4 dari 5 tersangka pengeroyokan di Desa Hilir Muara Kota Baru ditangkap polisi. Puluhan kafe tidak berizin di kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin dibongkar Satpol PP. Terancam kehilangan tempat tinggal, warga Pasar Batuah, Banjarmasin menolak revitalisasi. Harga minyak goreng kemasan telah ditetapkan turun menjadi Rp14.000 per liter oleh pemerintah pusat. Terpantau akhir pekan lalu, pedagang di Pasar Batuah, Martapura, Kabupaten Banjar masih menjualnya dengan harga Rp20.000 per liter. Salah satu pedagang, Aldi, mengaku mengetahui harga minyak goreng telah turun. Namun yang ia jual adalah stok lama sehingga harganya masih tinggi. Belum ada Bang lagi. Dari distributor. Ini sudah berapa lama bertahan harga Rp20.000? Rp20.000 itu kira-kira ada 1 minggu, 2 minggu lah. Sebelumnya, Pak? Sebelumnya Sampai harga berapa? paling murah kemarin itu 15 ribuan lah. Oh iya, Sampai benaik itu harganya. ini paling tinggi. Paling tinggi 20. Pak, sudah tahu kalau ada pemerintah menurunkan harga minyak? Kemarin ada di Indomaret sama Alfamart itu 14.000 katanya. Kalau kita masih mahal kan di pasaran. Alasannya apa, Pak? Alasannya kan kita nukar di Salis masih mahal itu. Jadi nggak bisa menurunkan harga, Pak ya? Kita kan mahal juga belinya. Berapa harga, Pak? 19 lebih itu. 19 lebih. 19.500 lah hitungannya kira-kira. Dari distributornya? Iya, kita kan untungnya Rp500 aja itu. Pedagang berharap stok minyak goreng lama lekas habis agar bisa memasok yang baru. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar Rohfiki akhir pekan lalu memborong minyak goreng kemasan di Pasar Batuah, Martapura.
Minyak stok lama seharga Rp20.000 per liter itu diborong untuk membantu para pedagang. Diketahui setelah pemerintah menetapkan harga minyak goreng kemasan turun menjadi Rp14.000, retail modern atau minimarket telah menerapkannya. Menurut Rofiki, kondisi itu membuat pedagang pasar kalah bersaing dan stok lama mereka terancam tidak laku. Kalau menurut saya ini habiskan saja stoknya dulu yang mahal, nanti harusnya distributornya yang ditekan, bukan pedagang. Distributornya yang menurunkan harga. Kan pedagang-pedagang di pasar ini dapat barang dari distributor. Dan perlu kawan-kawan ingat juga bahwa tadi saya mendengar ada retail modern yang menjual 14.000. Nah, ini juga jadi perhatian. Kalau mereka menjual 14.000, nanti pasar-pasar ini nggak laku. Kalah bersaing. Harusnya solusinya tidak seperti itu. Artinya kalau memang mau kita fair, barang ini dihabiskan saja dulu. Nanti distributor yang menurunkan, bukan pedagang, karena pedagang kan ngambilnya dari distributor. Pak Ketua, tadi kan kayaknya belinya banyak nih Pak Ketua. Itu peruntukan untuk apa sih minyak goreng harganya setinggi gitu? Saya juga baru tahu kalau harga minyak goreng ternyata mahal. Makanya tadi kalau mumpung ada rezeki, kita akan bagi-bagi ke Pak tukang beca. 200 liter minyak goreng yang dibeli Rofiki dibagikan kepada tukang becak dan warga di sekitar pasar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Warga Pasar Batuah menolak revitalisasi yang direncanakan oleh pemerintah Banjarmasin di tahun 2022 ini. Mereka menolak karena terancam kehilangan tempat tinggal dan tidak mendapat ganti rugi. Warga meminta Wali Kota Ibnu Sina datang ke pasar untuk berbincang langsung dengan mereka. Ada menghalangi mereka mau membangun, kan menghalangi, tapi carikan solusi yang terbaik untuk masyarakat kami supaya jangan sampai dirugikan. Nah itu caranya. Itu aja caranya. Tapi amunnya kawa, tolong jangan diapa-apai dulu. Itu pengharapan kami masyarakat kami ini. Karena sini pasarnya cuma kalau ketika beli pasar itu paling 10%. Dijemput lah ya. Saya dijemput jam 8, jam 11 simpun orang. Kalau orang luar sini ini betul-betul keluar. Berdasarkan data Kelurahan Kuripan, warga yang tinggal di Pasar Batuah lebih dari 500 jiwa. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi, Darlan, dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Empat dari 5 tersangka pengeroyokan di Desa Hilir Muara Kota Baru ditangkap polisi. Puluhan kafe tidak berizin di kawasan Jenderal Sudirman Banjarmasin dibongkar Satpol PP. Terancam kehilangan tempat tinggal, warga Pasar Batuah Banjarmasin menolak revitalisasi. Ratusan warga Minggu pagi ikuti donor darah yang digelar oleh salah satu pusat kebugaran. Donor darah digelar di Gedung Akademi Kebidanan Abdi Persada kawasan Setoyo S, Banjarmasin Barat. Kegiatan ini untuk membantu PMI agar tetap bisa memenuhi permintaan darah dari sejumlah rumah sakit. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin bulanan dari Buka Support Center yang mana kita mengajak masyarakat umum untuk ikut berdonor. Tujuannya Bang? Tujuannya adalah kita melihat bahwa dari Palang Merah Indonesia sendiri kekurangan stok darah. Sehingga kita juga mengajak dan mengimbau kepada masyarakat untuk bisa ikut ambil dalam donor darah.
Ada berapa banyak nih Bang yang mengikuti? Target yang kita targetin pada hari ini adalah sekitar 250 kantong darah. Terpenuhi semuanya Bang? Alhamdulillah melihat dari antusias yang baru sekarang adalah baru jam 9-an, ini aja sudah ada antrian 250-an. 267 jadi sudah. Benar sekali. Usai donor darah, panitia membagikan hadiah undian berupa perabotan rumah tangga kepada warga yang beruntung. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dinas Kehutanan Dishub Kalsel akhir pekan lalu meluncurkan layanan berbasis digital bernama SIForeska. Aplikasi itu dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kehutanan. PLT Kadishub Kalsel, Fatimatu Zahra mengatakan, SIForeska terinspirasi dari hasil pembelajaran pengelolaan hutan lestari di Finlandia pada tahun 2017-2018 lalu. Kemudian kaitannya dengan launching service yang kita namakan SIForeska, itu adalah sistem informasi kehutanan Kalimantan Selatan. Di sana memuat fitur-fitur antara lain tentang aturan-aturan yang ada di lingkup kehutanan. Kemudian ada fitur tentang persediaan bibit di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi siapapun bisa mengakses. Kemudian ada juga informasi tentang hasil hutan berupa di mana ada kayu. Kenapa disebut dengan berbasis GIS? Karena pada saat kita akan klik di peta, kita akan melihat di sana, di situ ada hasil hutan bukan kayu, di mana lokasinya, ada nomor kontaknya. Jadi siapapun yang ingin berhubungan dengan si penjual ataupun pembeli mau itu langsung seperti Shopee. Jadi istilahnya dia berbasis GIS dan e-commerce. Selain meluncurkan SIForeska, Dishub Kalsel juga meresmikan outlet pemasaran produk hasil hutan bukan kayu. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai.
Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat ikan ini apa biasanya? Itu rumah petani Udah habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Dari 5 tersangka pengeroyokan di Desa Hilir Muara Kota Baru ditangkap polisi. Puluhan kafe tidak berizin di kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin dibongkar Satpol PP. Terancam kehilangan tempat tinggal, warga Pasar Batuah, Banjarmasin menolak revitalisasi. Kasus pengeroyokan berujung kematian di Kabupaten Kota Baru berhasil diungkap polisi. Korban berinisial JL warga perantauan asal Desa Muara Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Pria berusia 35 tahun itu dikeroyok 5 pemuda di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam pada Minggu 16 Januari lalu. Sempat koma selama 4 hari dan dirawat di rumah sakit, korban meninggal dunia Kamis pagi. Polisi telah menangkap 4 dari 5 tersangka pengeroyokan masing-masing berinisial AP, AA, SH, dan A. Sedangkan satu lainnya berinisial K masih buron. Kasat Reskrim Polres Kota Baru AKP Abdul Jalil mengatakan, pengeroyokan terjadi akibat cekcok dan para tersangka di bawah pengaruh minuman beralkohol. Si pelaku 2 mengambil balok di sini, ikut bergabung dan mengejar si korban. Mengejar ke arah yang tadi, kemudian pelaku satu kemudian mencongkel kaki si korban, kemudian korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, kemudian pelaku 2 mengambil balok, memukul kepala korban dan memukul bagian badan korban. Ini yang bikin korban tidak sadarkan diri karena baloknya saya lihat lumayan cukup besar, dipukul di bagian kepala.
Setelah itu pelaku lainnya ikut menginjak-injak di bagian kepala, menginjak dan menendang bagian kepala. Nah, ini yang bikin korban jadi tidak sadarkan diri. Sehingga pada saat korban tidak sadarkan diri, kemudian diseret dan dibuang ke dalam selokan. Tersangka akan dikenai pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. $17.000 butir pil Zenit akhir pekan lalu dimusnahkan oleh Polres Kabupaten Batola bersama kejaksaan dan pengadilan setempat. Belasan ribu pil Zenit itu disita sejak 2019 lalu, namun tidak diketahui pemiliknya alias tak bertuan. Obat daftar G tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender dan dicampur cairan deterjen. Selain itu, satu paket sabu-sabu seberat 50 gram yang disita akhir tahun 2021 lalu juga dimusnahkan. Melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba. Pada kesempatan ini ada jenis sabu jumlah 50 gram, kemudian jenis obat tanpa merek itu kurang lebih 17.000 dengan tersangka inisial MS yang laporan polisi pada tanggal 19 Desember 2021. Selama tahun 2021, Polres Batola menangani 135 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 150 orang. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Puluhan kafe di kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah, akhir pekan lalu dibongkar oleh petugas Satpol PP. Bangunan yang berdiri di lahan milik pemerintah itu dibongkar karena tidak berizin. Usai pembongkaran, petugas mendirikan pagar pembatas kayu di lokasi ini. Ini kan kemarin ada buntut perkelahian, jadi memang dievaluasi oleh dinas dari pemerintah kota dan pihak Poltek juga tadi oleh Pak Asisten bahwa memang tidak ada surat menyurat, tidak ada izin dan sebagainya, dan berpotensi bermasalah ya kita apalagi ini sekarang di akhir tahun ini sudah menjadi pemerintah kota. Artinya berlaku untuk semua lah nih lah. Kita berusaha maksimal mungkin seperti itu. Kita pasang sepegal nanti kita Ada berapa personel Pak? Kita lihat. Ya, ketika masih sekali lokasi nggak diucapkan, berarti kan kita perlu menyusun untuk pengamanan. Petugas Satpol PP akan mengawasi lokasi ini secara rutin agar tidak ada lagi warga yang mendirikan bangunan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.